Perkenalkan, nama saya Lasita Situmorang. Saya adalah salah satu seniman yang terlibat di sebuah proyek bernama Translucent Power. Oke, jadi Translucent Power itu adalah sebuah pengamatan dan penelitian dari para seniman yang terlibat. Ada 3 orang. Salah satunya adalah saya, lalu kemudian ada Liana Fuad, dan ada Nona Isara. Jadi kami bertiga ini berangkat dari latar belakang yang berbeda ya. Disiplin kami juga berbeda-beda. Jadi tapi kesamaan kami adalah mengelaborasi ide-ide tentang gender, identitas, budaya, perawatan kesehatan, dan politik di dalam satu proyek, dan menggunakan fashion sebagai pernyataannya kami di Translucent Power. Tantangan proyek ini cukup banyak sih, karena kami harusnya melakukan penelitian dan melakukan workshop. Tapi kemudian karena pandemi, karena PPKM yang diupdate setiap minggu, maka kami harus mencari langkah-langkah yang berbeda untuk melakukan observasi. Jadi dalam proyek kami masing-masing ini di Translucent Power, kami harus mencari cara yang berbeda. Misalnya melakukan wawancara secara daring gitu, atau kemudian atau membatasi pertemuan-pertemuan seperti itu. Jadi tantangannya selain bikin sebuah karya, tapi di sisi lain juga bagaimana memastikan bahwa karya ini cukup memiliki bobot yang baik, termasuk gagasan dan idenya. Tentunya mungkin selain ada keunikan dalam gagasan proyeknya, tentu saja karena masing-masing dari seniman yang terlibat sudah sangat memahami apa yang mereka ingin kerjakan. Jadi misalnya kalau saya berbicara tentang domestika performativity, tapi itu juga merupakan observasi yang sudah saya kerjakan selama 2 tahun yang lalu. Jadi dalam proyek ini saya tinggal melanjutkan saja pada dasarnya dalam bentuk-bentuk workshop, wawancara yang lebih mendalam. Jadi pada dasarnya masing-masing dari kami, seniman-seniman yang terlibat di Translucent Power, sudah memiliki gagasannya masing-masing. Jadi pada dasarnya tinggal bikin karya gitu. Di sisi lain mungkin karena memang ada keragaman ya dalam Translucent Power, sehingga dianggap mampu untuk menyelesaikan gagasan masing-masing. Kebetulan meskipun kami dapat sponsor dari Sutra Makes It Germany, kebetulan kami juga dapat kesempatan untuk memamerkan karya yang seharusnya akan dipamerkan pada tanggal 31 September di sebuah festival bernama Wonder the Prayer, gitu kayaknya. Nggak tahu ya cara ngomongnya benar apa enggak ya. Kebetulan kami juga dapat kesempatan untuk memamerkan karya ini di Yogyakarta. Bisa karya-karya kami bisa dipamerkan di Nandur Serawung dari tanggal 10 sampai 19 September ke depan. Ya, jadi karena ini pandemi, semua proyek-proyeknya pada dasarnya disiarkan secara online. Meskipun untuk yang di Nandur Serawung itu bisa dilihat secara offline, tapi dengan kuota terbatas, jadi tidak terbuka secara umum.
Untuk yang di Germany, itu di kota Mannheim, festival itu juga disiarkan secara online. Jadi ada beberapa negara yang terlibat dalam festival tersebut. Itu dari berbagai negara gitu. Dari Indonesia ada 2, itu Yogyakarta Translucent Power, dan dari Bandung itu saya lupa namanya. Ya, jadi ada 2 orang. Nanti pada tanggal 31 September itu adalah openingnya. Itu akan disiarkan secara online. Gagasan mereka, semua festivalnya akan berlangsung secara online, secara bersamaan. Kalau untuk Translucent Power sendiri, tadi saya udah jelaskan cara kami menampilkan proyeknya. Salah satu adalah ikut terlibat dalam pameran Nandur Serawung. Nandur Serawung itu di Taman Budaya yang eventnya berlangsung secara tahunan. Jadi setiap tahun Nandur Serawung itu membuat sebuah perhelatan. Di sisi lain, kami juga ada kanal-kanal yang lain, tentu saja lewat sosmed ya. Bisa dilihat di Instagram Translucent Power. Lalu juga nanti akan ada links untuk melihat pamerannya, itu dari festivalnya Theater Maxit. Lalu ketiga, kemungkinannya akan ada di YouTube, tapi kayaknya belum jadi nih. Daya tariknya mungkin kalau dari masing-masing ya. Kalau saya berbicara tentang domestika dan itu berbicara tentang daster pada dasarnya, ya menurut saya itu daster itu adalah pakaian umum yang memiliki kesejarahan panjang. Jadi beberapa orang yang terlibat dalam proyek saya mengatakan bahwa proyek ini ya cukup menarik. Terus masing-masing dari seniman yang lain juga sama. Jadi mereka banyak melibatkan kolaborator dalam proyeknya mereka. Jadi yang satunya ngomongin masalah kesehatan, itu Liana Fuad. Kalau Sarah itu berbicara tentang menjahit sebagai sebuah ingatan gitu, sebagai gerakan mengingat ya sebenarnya. Jadi kayak terapi gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu daya tarik dari Translucent Power. Kalau pentingnya mungkin masalah gagasan apa yang disampaikan melalui clothing tersebut ya. Jadi bagaimana bisa menunjukkan atau menampilkan kesejarahan dari tidak hanya artistiknya saja di dalam clothingnya, tapi juga bagaimana masing-masing dari seniman bisa menampilkan gagasan yang bahkan mungkin bisa jadi cara komunikasi yang baru. Jadi tidak hanya untuk dipakai, tapi juga memberikan nilai-nilai tambahan yang bisa jadi sebuah diskusi bagi penontonnya. Jadi tidak hanya masalah dipakai, tapi juga memunculkan nilai-nilai yang lain selain nilai artistik seni. Begitu. Ya artinya penting tidak penting itu tergantung orangnya ya. Kalau tidak memiliki relasi itu terhadap karyanya ya mungkin gagal. Tentunya seperti yang tadi saya bilang, reaksinya ya tentu saja bagaimana kemudian ada komunikasi baru atau ada pengetahuan baru ketika berinteraksi dengan karyanya. Jadi atau misalnya bisa menambahkan pemahaman baru tentang
bagaimana itu sebuah karya tidak hanya tampil tapi juga bisa membuka komunikasi baru atau pemahaman baru atau pengetahuan baru atau mempertanyakan hal-hal yang baru seperti itu. Jadi memang harapannya ya ada interaksinya ya dengan masyarakat. Selain itu juga memang masing-masing dari seniman di Translucent Power ini memang melibatkan banyak partisipasi dari publik. Jadi seperti Liana Fuad, dia melakukan observasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada publik melalui Instagram. Lalu dia mendapatkan banyak feedback dan kemudian jadi dia bisa menyusun pemetaan tentang penyakit tertentu yang sedang dia bahas dalam karyanya. Seperti itu. Terima kasih.